Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menutupi langit dengan awan gelap yang seolah menekan bumi. Aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, membalas pesan-pesan dari rekan kerja yang masih bertanya soal proyek kantor. Hari itu sangat melelahkan, tapi aku sudah terbiasa dengan ritme seperti ini. Istriku, Dian, sudah tertidur sejak pukul 9 malam setelah mengurus anak-anak kami yang kini juga sudah lelap di kamar masing-masing. Keluarga kecil kami hidup sederhana, dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Aku tak bisa memungkiri, meskipun pernikahan kami sudah berjalan selama hampir 10 tahun, perasaan yang pernah membara di awal kini semakin redup. Dian adalah wanita baik, ibu yang hebat, namun beberapa tahun terakhir, hubungan kami lebih seperti dua teman serumah yang menjalani hidup bersama tanpa percikan api yang pernah ada. Hari-hari kami diisi dengan diskusi tentang pekerjaan, anak-anak, dan kewajiban rumah tangga. Cinta masih ada, tapi rasanya seperti tertutup oleh rutinitas yang membosankan. Aku tak pernah membicarakan hal ini padanya, mungkin karena takut menyakiti perasaannya. Saat aku masih tenggelam dalam pikiran-pikiranku sendiri, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Aku sedikit terkejut, mengingat waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Siapa yang datang berkunjung selarut ini? Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke pintu depan, menengok ke arah jendela sebelum membukanya. Di bawah rintik hujan yang membasahi teras, aku melihat Novi, tetangga sebelah rumahku, berdiri di sana. Dia mengenakan pakaian yang tampak basah oleh gerimis, kaos putih dan celana pendek yang terlihat sangat sederhana, tapi membuatnya tampak lebih rapuh di tengah malam yang dingin. Wajahnya tampak bingung dan sedikit panik. "Mas, maaf mengganggu. Lampu di rumahku padam dan aku nggak tahu harus gimana. Aku coba cek meteran, tapi aku nggak paham. Aku takut ada masalah," katanya dengan suara kecil, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku menatapnya beberapa detik. Novi adalah tetangga baru yang pindah ke rumah sebelah sekitar 3 bulan yang lalu setelah perceraiannya. Dia hidup sendirian dan selama ini kami hanya saling menyapa sepintas setiap kali bertemu di luar rumah. Kadang aku melihatnya di halaman ketika aku sedang menyiram tanaman atau bersiap berangkat kerja. Meskipun begitu, tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa aku akan bicara dengannya lebih dari sekadar basa-basi. "Oh, nggak apa-apa, Novi, masuk aja dulu. Nanti aku coba cek masalah listriknya," jawabku sambil membukakan pintu lebih lebar, membiarkannya masuk ke dalam rumah. Dia melangkah dengan sedikit ragu, tapi akhirnya duduk di sofa sambil mengusap wajahnya yang sedikit basah oleh hujan. Aku merasa aneh dengan situasi ini. Tetangga yang selama ini hanya kuanggap lewat, sekarang duduk di ruang tamuku, di malam yang sepi dan dingin. Ada perasaan tak nyaman, namun juga sesuatu yang membuatku merasa terpanggil untuk menolongnya. Kupikir, ini hanya masalah sepele, dan aku bisa segera kembali ke kehidupan rutinku setelah membantu. Aku menawarkan teh hangat untuk menenangkannya. Dia tersenyum tipis, terlihat sedikit lega. "Terima kasih, Mas, maaf ya, jadi repot begini." "Ah, nggak apa-apa, namanya juga tetangga. Lagian, daripada kamu sendirian di rumah yang gelap, mending di sini dulu sambil nunggu aku cek listrikmu." Setelah beberapa saat, aku pergi keluar rumah untuk mengecek meteran listriknya yang ternyata hanya trip. Dalam beberapa menit, listrik rumah Novi sudah kembali menyala. Tapi saat kembali ke rumah, aku melihatnya masih duduk di sofa dengan pandangan kosong, seakan enggan pulang. Aku bisa melihat wajahnya yang tampak letih, tidak hanya karena malam itu, tapi sepertinya karena banyak hal lain yang ia sembunyikan. Aku tahu dia sudah bercerai, dan meskipun aku tak pernah bertanya lebih jauh, rumor di sekitar sudah cukup memberi gambaran bahwa perpisahannya cukup menyakitkan. Lampunya sudah nyala. "Novi, kamu bisa pulang sekarang kalau mau," ucapku, mencoba membantunya menyudahi malam yang canggung ini. Tapi alih-alih berdiri, dia menatapku dengan tatapan penuh arti, seolah-olah ada banyak hal yang ingin dia sampaikan tapi tak bisa diucapkan. "Mas, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya lirih, mematahkan keheningan yang mulai membuatku tak nyaman. Aku mengangguk. "Tentu, ada apa?" Dia menarik napas dalam, menunduk, sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu ini bukan hal yang gampang untuk dibicarakan. Aku merasa sangat sendirian sejak perceraianku.
Semua orang di sekitarku tampak bahagia dengan hidup mereka. Sementara aku merasa terjebak. Aku melihat orang-orang dengan pasangan, dengan keluarga, dan aku merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa kugenggam lagi. Perkataannya menyentuh bagian dari diriku yang sudah lama tidak kusadari. Bagian yang selama ini terbungkus oleh kesibukan dan rutinitas. Selama bertahun-tahun, aku mengabaikan perasaan-perasaan itu, mencoba menjadi suami yang baik untuk Dian dan ayah yang bertanggung jawab untuk anak-anak kami. Tapi di malam yang sunyi ini, di bawah tatapan mata Novi yang lembut dan penuh luka, aku merasa diriku terbuka. Aku menunduk, berusaha meredam gejolak perasaanku. Aku paham apa yang kamu rasakan. Kadang aku juga merasa seperti itu. Meskipun aku masih bersama keluarga, pernikahan kadang terasa sepi. Novi menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapannya, sebuah keintiman yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Perlahan, dia mendekat, duduk lebih dekat denganku. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Suasana di antara kami berubah, dari percakapan biasa menjadi sesuatu yang lebih intens. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sesuatu yang tak bisa kukendalikan. Novi, aku mencoba menghentikan pergerakan kami. Namun dia sudah terlalu dekat. Sebelum aku bisa berkata lebih jauh, tangannya menyentuh tanganku dengan lembut, dan tanpa sadar, aku tak bisa menahan diri. Bibir kami bersentuhan. Ciuman itu singkat, tapi penuh gairah yang selama ini terkubur di bawah beban kehidupan. Saat bibir kami berpisah, keheningan kembali mengisi ruangan. Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk, antara rasa bersalah dan keinginan yang tak bisa kuabaikan. Aku nggak tahu apa yang terjadi, bisikku pelan, sambil memalingkan muka. Ini salah aku. Namun, sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, dia memelukku. Pelukan itu penuh kehangatan, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Malam itu berakhir dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Kami terjerumus dalam keintiman yang melampaui batas, melupakan semua hal lain di sekitar kami. Hujan terus turun di luar, menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang kami lakukan bersama. Ketika semuanya selesai, aku merasa hampa. Novi bangkit, mengenakan kembali pakaiannya tanpa berkata apa-apa. Hanya tatapan penyesalan yang terlukis di wajahnya. Aku harus pulang, katanya pelan, sebelum bergegas meninggalkan rumahku. Aku duduk di sofa, memandangi punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Perasaan bersalah mulai merayap masuk, menghancurkan semua hal yang sebelumnya kurasakan. Apa yang baru saja kulakukan, aku sudah mengkhianati Dian, wanita yang selalu setia berada di sampingku selama bertahun-tahun. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya bisa berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan perasaan yang bercampur aduk. Istriku tidur di sebelahku, tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kegelisahan menghantuiku, dan aku tahu, tidak ada jalan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Satu malam telah menghancurkan semua yang pernah kubangun. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Setiap kali aku melihat Novi, kami berdua berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam hati kami tahu semuanya tidak lagi sama. Keheningan di antara kami berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Hubunganku dengan istriku pun semakin terasa hampa, karena rahasia yang kuemban menjadi beban yang tak bisa kubagi. Aku mulai menyadari bahwa terkadang, satu momen bisa mengubah segalanya. Dan meskipun aku berusaha keras melupakan malam itu, bayangannya terus menghantui langkahku.